Halo guys, saya Sam. Ayo kita lanjutkan alur cerita dari series Apple TV berjudul C. Video ini adalah part yang ke-9. Bagi yang baru gabung, tonton dulu part satunya. Link playlist ada di deskripsi video. Let's go! Episode 17 dibuka dengan memperlihatkan keadaan di perbatasan barat Trivantian. 256 hari setelah perang di Green Hill Gap. Trivantian masih belum bisa menangani perselisihan dengan bangsa Ghanits. Sekarang pun mereka tengah berperang. Tapi saat ini pasukan Warren hanya tersisa sedikit. Perlengkapan dan senjata milik Trivantian memang lebih unggul. Namun karena kurangnya jumlah pasukan, mereka pun kalah telak. Trivantian telah banyak kehilangan pasukan akibat perang dengan Payan di Green Hill Gap. Oleh sebab itu, Warren terpaksa menarik mundur pasukannya. Dan itu pun tidaklah mudah, karena pasukan Ghanits pantang menyerah untuk mengejar mereka. Untung saja Warren cukup cerdas dan juga nekat dengan memotong tali yang digunakannya untuk turun dari tebing yang tinggi. Warren dan beberapa pasukannya yang selamat lalu masuk ke dalam markas militer mereka, yaitu sebuah bangkai kapal laut. Di sana mereka berdiskusi tentang rencana selanjutnya. Seperti yang kita tahu, Warren sudah memotong tali yang menjadi jembatan untuk turun ke bawah. Hal itu berhasil memperlambat pasukan Ghanits. Tapi mereka pasti akan menemukan cara untuk turun dan menyerang Warren dan kawan-kawan. Di tengah-tengah diskusi mereka, tiba-tiba Tormada dan anak-anak buahnya datang ke markas tersebut. Ia mengatakan akan ikut membantu. Pria itu dengan percaya diri yakin akan memenangkan perang tersebut dengan kemampuan sainsnya. Sedikit info, Tormada ini adalah seorang kepala ilmuwannya Trivantian. Sementara itu di Istana Pensa, tampak Sibeth yang sedang berjuang dalam proses melahirkan. Magra membantu proses persalinan tersebut dengan dibantu oleh salah satu pelayannya yang bernama Harmony. Kofun diam-diam memperhatikan hal itu. Namun ia segera pergi sesaat setelah bayinya lahir. Bayi itu berjenis kelamin laki-laki dan Sibeth menamai bayinya dengan nama Wolfe, sama seperti nama mendiang ayah mereka. Mendengar Wolfe menangis, Sibeth tahu kalau bayinya lapar. Tapi Magra mengambil bayi itu dan tidak mengizinkan Sibeth untuk menyusuinya. Namun pada akhirnya Magra mengizinkan Sibeth untuk menyusui bayinya sebab perawat basah yang seharusnya merawat Wolfe belum juga datang. Malam harinya tampak Magra tengah mencoba menidurkan Wolfe. Ko pun datang ke sana untuk menemui ibunya. Ia masih tampak dilema dengan perasaannya saat ini. Menyadari kedatangan Kofun, Magra segera menyuruhnya untuk menggendong bayinya. Tetapi Kofun menolak dan ia tidak mau mengakui bayi itu. Kofun pun beranjak pergi lalu ia berusaha mencari ketenangan dengan cara nongkrong di bar. By the way, tempat tongkrongan masyarakat di film ini gelap gulita ya guys. Gak ada penerangan sama sekali. Harlan yang kebetulan mencari Kofun ikut nongkrong dan duduk bersama. Harlan tidak tahu pastinya tentang perasaan seorang ayah, sebab ia belum pernah menjadi ayah. Harlan tidak bermaksud untuk mengambil peran Baba Bos, tapi ia hanya ingin memberi sedikit nasihat, agar Kofun tidak menjadi pria brengsek yang tidak mau mengakui anaknya. Keesokan harinya di perbatasan barat Trivantian, Tormada mengambil alih untuk memimpin perang melawan Ghanits. Oloman yang dipaksa bekerja padanya terlihat ada di sana dan ia sudah selesai memasang jebakan-jebakan bom. Tormada lalu bertanya pada Ayura untuk memprediksi berapa jumlah pasukan musuh. Ayura tersebut menjawab kalau jumlahnya ada sekitar 200 orang. Jumlah ini tentu jauh lebih banyak dari jumlah pasukan mereka. Dan hal itu membuat Warren bersama pasukannya gemetar ketakutan. Terlihat pasukan Ghanits mulai bergerak maju dengan cepat dan dari segala arah. Tormada terlihat berdiri tenang menunggu pasukan Ghanits mendekat, tanpa ada raut wajah takut sedikit pun. Sedangkan Warren dan para pasukannya ketar-ketir keringat dingin luar biasa. Lalu ketika pasukan Ghanits sudah hampir sampai pada mereka, tiba-tiba almost on top of us. No one moves. All men, 30 heartbeats.
If we do not fight, Prepare yourselves. Perang tersebut dimenangkan oleh Trivantian dengan sangat cepat dan efektif. Tapi sangat ngeri pemirsa. Setelah situasi sudah aman, Tormada, Warren, dan tangan kanan Tormada yaitu Letnan Maddox terlihat sedang berjalan-jalan memeriksa keadaan pasca perang. Dataran itu masih terbakar dengan mayat-mayat pasukan musuh yang sudah tidak berbentuk lagi. Tormada merasa menyesal karena belum bisa menyempurnakan bom itu sebelum perang di Green Hill Gap. Kalau senjata tersebut sudah ia sempurnakan sejak dulu, pastinya bangsa Trivantian tidak akan kalah dalam perang di Green Hill Gap. Erebos adalah teman baik Tormada, dan ia selalu dibayang-bayangi oleh penyesalan karena menurutnya seharusnya saat ini Edo masih hidup, kalau saja Tormada sudah berhasil dari dulu. Kini temannya itu telah tiada dan misi Tormada adalah untuk terus melanjutkan keinginan Edo. Selain itu, saking dekatnya mereka, keduanya tak pernah menyembunyikan hal satu sama lain, sehingga Tormada juga tahu tentang Warren yang bisa melihat. Warren tampak terkejut dan ia tidak bisa menolak saat Tormada meminta bantuannya untuk melakukan sesuatu. Tormada ingin membalaskan dendam Edo dengan membunuh Baba Boss, tapi tidak hanya itu, karena Tormada berambisi untuk menaklukkan kerajaan Payan. Setelah kerajaan Payan berhasil mereka kuasai, tidak menutup kemungkinan kalau mereka juga pasti bisa menaklukkan seluruh kerajaan di dunia. Dan bangsa Trivantian lah yang akan berkuasa. Serakah banget ente Bang Tormada. Di pensa, Haniwa tampak sedang menemani Charlotte berbelanja di pasar. Haniwa hanya diam mendengarkan saat Charlotte bercerita tentang silsilah keluarganya yang sedikit rumit. Tanpa diduga, di sana Haniwa bertemu dengan seorang pria yang bisa melihat. Pria itu menatap ke arah Haniwa, dan Haniwa langsung menyapanya dengan melambaikan tangan. Tapi pria itu tampak terkejut dan buru-buru pergi dari sana. Setelah kejadian itu, Haniwa kemudian menceritakannya kepada ibu dan saudaranya. Karena itu berarti ada warga Payan yang bisa melihat. Sayangnya Magra dan Kofun nampak meragukan perkataan dari Haniwa. Haniwa masih percaya tentang membangun dunia baru oleh orang-orang yang dapat melihat sepertinya. Tapi menurut Kofun sekarang Haniwa terdengar seperti Jarla Marel. Mendengar itu Haniwa tiba-tiba mulai membahas tentang Wolfe. Kofun harus bersikap dewasa dan mau menerima anaknya sendiri katanya. Kofun tampak kesal dan memutuskan untuk pergi. Melihat Kofun yang pergi, Haniwa berkata kalau saja ayah mereka masih ada di sini, dia pasti bisa menasihati Kofun. Haniwa lalu menyalahkan Magra tentang perginya Baba. Dan ia kecewa karena beberapa keputusan Magra secara tidak langsung telah menyakiti perasaan ayah mereka itu. Baba Boss akhirnya diperlihatkan. Terlihat ia sudah kembali ke kehidupannya yang dulu dengan tinggal di hutan pegunungan. Namun saat sedang berburu hewan, Baba tidak sengaja menemukan seekor anjing yang terkena sebuah jebakan. Karena merasa iba, ia kemudian melepaskan jebakan di kaki anjing tersebut. Dan setelah itu Baba membiarkan si anjing pergi. Setelah itu Baba pun melanjutkan perburuannya untuk menangkap seekor rusa. Tapi rusa itu berhasil kabur karena teman Baba Boss yang bernama Ranger membuat suara. Ternyata Baba tidaklah sendirian. Ia tinggal di hutan bersama dengan Ranger, teman masa kecilnya saat di Trivantian. Setelah selesai berburu, mereka berdua pergi ke atas bukit dan sedikit ngerumpi. Setelah puas ngerumpi, mereka berdua memutuskan untuk kembali pulang. Ranger membawa beberapa tangkapan ikan untuk diberikan dan dimasak oleh istrinya. Di sepanjang perjalanan pulang, Baba sedikit kesal karena anjing yang tadi ia selamatkan terus mengikutinya meski sudah diusir berulang kali. Saat mereka bertiga sedang makan malam, istrinya Ranger yang bernama Belu menyinggung tentang kapan perginya Baba. Awalnya Ranger meminta izin pada istrinya untuk membiarkan Baba ikut tinggal bersama mereka selama beberapa hari. Tapi kini sudah berbulan-bulan dan Baba belum kunjung pergi juga. Belu masih marah dan menyalahkan kematian orang-orang Alkeni disebabkan oleh Baba. Tapi Ranger segera menyanggah hal itu karena pasukan pemburu penyihirlah yang melakukannya. Di tengah-tengah pembicaraan itu, mereka terkejut saat mendengar suara anjing tadi menggonggong. Ternyata Bow berhasil mengikuti jejak Baba dan kedatangannya ke sana adalah meminta Baba untuk menjadi kepala suku Valier. Namun Baba langsung menolak karena ia trauma menjadi seorang pemimpin.
Tetapi Bow berkata tidak akan pulang-pulang jikalau Baba tidak ikut bersamanya. Keesokan harinya di Pensa, Haniwa kembali ke pusat kota dan melihat kalau pria yang kemarin hendak dieksekusi. Namanya Rovano. Meski Sibet dan Magra telah mendeklarasikan untuk berhenti memburu orang-orang yang melihat, tapi tidak sedikit orang yang tak setuju dengan keputusan tersebut. Para pemburu penyihir yang membelot, mereka membentuk kelompoknya sendiri untuk menangkap dan mengeksekusi orang-orang yang berpenglihatan. Menyadari hal itu, Haniwa mencoba menyelamatkan pria itu, meski Charlotte memintanya agar pergi saja. Dan bodohnya lagi, Haniwa malah mengungkapkan identitasnya sendiri di tengah-tengah para pemberontak. "Aku Haniwa, putri Ratu Magra, yang bisa melihat. Bebaskan Rovano, karena aku bisa melihat matanya itu buta," teriak gadis itu, berusaha berbohong. Mengetahui siapa Haniwa, tentu saja para pemberontak itu mencoba menangkapnya dan ingin sekalian mengeksekusinya juga. Tapi untungnya Haniwa berhasil pergi menyelamatkan diri bersama Charlotte. Meski dia gagal menyelamatkan Rovano, pria itu berhasil dibakar hidup-hidup. Love soul back to the devil himself. Di sisi lain, Magra terlihat tengah berdiskusi dengan semua dewan. Setelah perang besar di Green Hill Gap, diketahui kerajaan Payan dan Trivantian melakukan gencatan senjata. Dan Magra meminta perjanjian perdamaian dengan imbalan akan memberikan kepala Sibet setelah Sibet melahirkan bayinya. Tak lama lagi duta besar Trover dari Trivantian akan berkunjung ke Pensa dalam rangka menjemput kepala Sibet. Tetapi Magra tampak ragu-ragu, bagaimanapun Sibet adalah kakak kandungnya. Selain masalah perdamaian dengan Trivantian, mereka juga mengalami masalah internal. Masih ada sebagian orang yang belum menerima tentang Magra yang menduduki posisi ratu. Terlebih tentang keputusannya yang melegalkan orang berpenglihatan. Untuk saat ini Magra belum bisa mengambil keputusan, karena itu dia membubarkan semua orang di sana dan rapat pun ditunda. Setelah semua orang pergi dan hanya menyisakan Magra dan Harlan, Harlan menyampaikan tentang keinginan bangsa Trivantian yang ingin Sibet diserahkan dalam keadaan hidup-hidup. Mendengar itu, Magra menduga kalau Trivantian tidak akan langsung membunuh kakaknya. Jika ia menyerahkan Sibet, kakaknya pasti akan berakhir di penjara dan disiksa selama-lamanya oleh bangsa Trivantian. Hal itu semakin membuat Magra ragu. Singkat cerita, duta besar Trover baru saja sampai ke istana. Harlan telah menunggu di luar dan langsung memberikan sambutan yang ramah. Magra tidak berada di sana karena sebelumnya Magra meminta diberikan waktu untuk berpikir, sementara Harlan yang akan menangani utusan dari Trivantian tersebut. Sesaat kemudian ketika Lord Harlan dan Jenderal Tabakti hendak menjemput Sibet, Magra sudah ada di kamar Sibet dan berusaha menghentikan mereka berdua. Magra beralasan jika ia menyerahkan kakaknya sekarang, maka dirinya akan dianggap sebagai ratu yang lemah dan putus asa. Tamakti berusaha membujuk Magra untuk segera saja menyelesaikan perkara ini, tapi Magra tidak bisa dibujuk. Tamakti yang kecewa dengan keputusan itu memutuskan untuk pergi saja. Magra lalu mengajak Harlan untuk keluar dan berbicara di tempat lain. Magra tahu kalau Trover suka kepada Lord Harlan. Karena itu Magra menyuruh Harlan untuk merayu Trover agar mau menunggu selama beberapa hari saja. Kembali ke hutan. Sudah 2 hari Bow ikut tinggal di rumahnya Ranger. Dia masih mencoba membujuk Baba untuk pulang, tapi Baba tetap bersikeras menolak. Tiba-tiba saja mereka berdua terdiam karena menyadari akan kedatangan orang asing di sekitar sana. Dan ternyata orang yang datang adalah Tormada dengan beberapa pasukannya. Mereka berhasil menemukan Baba dengan cara mengikuti jejak dari Bow. Tormada dengan lantang mengatakan tujuannya datang adalah untuk membalaskan dendam dari kematian Edo. Tidak hanya itu, setelah ia membunuh Baba, Tormada mengancam akan membunuh istri dan anak-anaknya juga. Bow yang sudah tidak tahan mendengar bualan dari Tormada, tanpa pikir panjang langsung berlari ke arahnya hendak menyerang. Tapi tiba-tiba sebuah bom meledak dahsyat menghancurkan tubuhnya Bow, sedangkan Baba terpental hebat. Sesaat setelah bom itu meledak, Tormada dan pasukannya pun pergi karena berpikir telah berhasil membunuh Baba. Untungnya Baba Bos masih selamat dari efek ledakan itu. Ranger dan Belu di situ segera menolong Baba. Ranger merasa heran kenapa pasukan Trivantian bisa sampai jauh-jauh ke tempat ini.
Dan sebenarnya senjata apa yang mereka punya itu yang begitu dahsyat? Tubuhnya Bow pun diyakini sudah hancur tercabik-cabik. Dengan sambil menahan kesedihan, Baba menjawab pasukan Triban pasti datang ke sini untuk membalaskan dendam atas kematian Edelbos. Dan Baba juga baru mengetahui perihal senjata baru Trivantian ini. Dengan memiliki senjata sedahsyat itu, dipastikan kerajaan Payan akan kalah jika berperang dengan bangsa Trivan. Singkat cerita, Baba sudah menguburkan sisa-sisa jasadnya Bow. Tak lama Ranger datang menghampirinya. Di momen itu Baba berpamitan kepada Ranger karena ia harus kembali ke Pensa, tempat istrinya berada, untuk memperingatkan Magra tentang bahaya besar yang akan dihadapi oleh kerajaan Payan. Baba berterima kasih kepada Ranger karena sudah mau menampungnya di sini untuk waktu yang cukup lama. Di kerajaan Payan, Tamakti berhasil menangkap 3 orang mantan pemburu penyihir yang ikut andil dalam pembakaran Ropano dan percobaan pembunuhan terhadap Haniwa. Magra pun menemui ketiga orang itu dan ingin berbicara dengan mereka, berharap mereka bertiga bisa tersadarkan gitu otaknya. Tapi jangankan mau sadar, mendengarkan omongan Magra aja mereka tidak mau dan malah meludah kepada Ratu Magra. Alhasil Tamakti memutuskan untuk menghukum mati ketiga orang itu dan sedikit memberi pelajaran pada si botak yang berbuat tak sopan kepada Magra. Namun Magra merasa ragu untuk melakukan hal tersebut. Sehingga di situ Tamakti berkata bahwa hukum yang mutlak harus ditegakkan agar masyarakat tidak ngelunjak kepada ratu mereka. By the way pemirsa, sedikit informasi, para masyarakat kerajaan Payan termasuk bangsawan dan ratu sekalipun, mereka menganut ajaran agama yang disebut agama Nayab. Mereka menyembah matahari yang kerap kali mereka sebut dewa api. Dalam ajaran agama Nayab, seseorang yang bisa melihat disebut penyihir. Dan dalam hukum agama Nayab, penyihir harus dilenyapkan. Mereka, orang-orang yang mulai membangkang kepada Ratu Magra, menganggap bahwa Ratu Magra dan para pengikutnya sudah kehilangan iman. Jadi intinya adalah mereka ini para fanatik agama Nayab. Disclaimer guys, agama Nayab ini cuma fiksi ya, gak ada di dunia nyata. Lanjut ke cerita. Tamakti lalu pergi untuk menemui seseorang yang diyakini merupakan provokator fanatik Nayab. Dia bernama Lucien, salah satu prajurit andalan Tamakti. Semua anggota mantan pemburu penyihir menjadi pengikutnya Lucien. Di sana, Tamakti menegaskan bahwa mereka harus berhenti melakukan tindakan membangkang ini jika ingin nyawa mereka selamat. Tapi Lucien dan para pengikutnya malah mencemooh Tamakti, menganggap Tamakti sudah menjadi sesat karena terperdaya oleh ratunya yang sesat juga. Alhasil di sana terjadilah duel sengit antara Tamakti melawan Lucien. Tamakti bisa saja membunuh Lucien, tapi ia tidak melakukannya. Pria itu hanya melepas paksa anting yang ada di telinga Lucien dan sekali lagi memperingati untuk jangan melakukan hal yang bodoh. "Semuanya bubar," ujar Tamakti. Pada malam harinya Magra dan Sibet berbicara. Sibet di situ mencemooh Magra yang ia nilai terlalu baik sebagai seorang ratu. Bahkan untuk menghukum mati rakyatnya yang berkhianat pun Magra tampak ragu. Bagi Sibet itu adalah sebuah kelemahan Magra yang nantinya akan menjadi kehancuran untuk Magra. Ketika Sibet yang menjadi ratu, ia merasa tidak pernah ada pemburu penyihir yang berani menentangnya. Dan tentang kedatangan duta besar Trover ke Pensa, Sibet juga sudah tahu. Lagi-lagi Sibet meledek Magra. "Jika aku berada di posisimu, aku tak akan ragu untuk menyerahkan kepalamu pada Trivantian," ucap wanita itu. Magra yang mulai kesal lalu menjawab bahwa Trivantian tidak menginginkan kepala Sibet. Mereka justru ingin membawa Sibet hidup-hidup untuk mereka siksa selamanya. Mendengar itu Sibet langsung terdiam, kena mental. Sin pun menyorot kembali perkemahan kapal laut Trivantian. Di tengah malam di saat semua orang sudah tertidur, Warren diam-diam pergi menemui Oloman. Wanita itu bertanya sebenarnya senjata apa yang telah dibuat oleh pria itu. "Itu namanya bom. Senjata zaman dulu, terbuat dari batu bara yang dikompresi dan akan meledak saat disulut api," jelas Oloman.
Tormada memaksa Oloman untuk membuatnya, bahkan sudah ratusan bom yang telah dibuat oleh Oloman. Dia terpaksa bekerja untuk Tormada dan tidak bisa melarikan diri, karena Tormada menahan keluarganya di majelis pencerahan. Jika Tormada kabur, keluarganya pasti akan dibunuh. Maka dari itu Warren berniat membebaskan Oloman, lalu mereka berdua akan bekerja sama untuk menyelamatkan keluarganya. Setelah itu, mereka harus menghancurkan bom-bom itu. Karena Tormada berniat menggunakan bom-bom tersebut untuk membunuh ribuan nyawa manusia. Tetapi saat mereka akan pergi dari kapal, Letnan Maddox memergoki mereka. Pertarungan pun tak bisa terhindarkan. Di situ anak buahnya Maddox tanpa sengaja menusuk Oloman sampai meninggoy, sehingga Warren terpaksa melarikan diri sendirian. Hari berganti. Di Istana Pensa, Kopun pada akhirnya mau menguatkan hati untuk menemui Sibeth dan bayinya. Kopun tidak ingin terus-terusan lari dari kenyataan, dan ia di sana memberanikan diri untuk menggendong putranya itu. Kopun nampak sangat terkejut saat mengetahui kalau ternyata bayinya tidak bisa melihat. Bagaimana itu bisa terjadi? Kopun merasa syok. Ia mengembalikan Wolfe pada Sibeth dan segera bergegas pergi. Kebetulan Magra juga datang ke sana. Ia merasakan putranya itu sangat sedih. Jadi Magra berpikir Sibeth lah yang sudah membuat Kopun sedih. Magra sudah kehabisan kesabaran menghadapi Sibeth. Ia langsung merebut Wolfe dari pangkuan kakaknya itu. Kemudian Magra berkata, "Mulai sekarang, aku akan menunjukkan kekuatanku." Magra pun menemui Trover dan Harlan di bawah, lalu memberitahukan bahwa dirinya sudah memikirkannya cukup lama dan sekarang sudah mengambil keputusan. Kalau Trover diperbolehkan untuk membawa Sibeth besok pagi. Mendengar itu Trover dan Harlan tampak lega. Tak terasa hari sudah malam lagi. Saat Magra hendak kembali ke kamarnya untuk tidur setelah seharian mengurus kerajaan, ia sangat terkejut karena mendapati Baba Bos ada di sana bersama anjingnya. Magra pun langsung menghampiri suaminya itu dan berusaha memukulinya. Saking marahnya Magra karena sudah ditinggalkan oleh Baba. Baba meminta maaf dari lubuk hatinya yang terdalam. Ia terpaksa melakukan itu. Tapi sekarang Baba kembali ke sini untuk memperingatkan Magra tentang adanya bahaya besar dari bangsa Trivantian. Mereka memiliki senjata baru yang sangat mematikan. Baba tak bisa menjelaskan senjata apa itu. Pokoknya sangat dahsyat. Tanah pun sampai bergetar. Dan bau telah gugur akibat senjata tersebut. Baba menyebutnya senjata Dewa Guntur. Di situ Magra tidak bisa begitu saja percaya kepada Baba. Apalagi sekarang ia hampir mencapai kesepakatan perdamaian dengan bangsa Trivantian. Bahkan duta besar Trover ada di sini saat ini. Kalau begitu, kau telah dibohongi Magra. Ini pasti rencana busuk mereka, membuat kalian sibuk dengan urusan perdamaian, sementara mereka bersiap untuk menyerang dengan senjata Dewa Guntur mereka. Kau harus mempersiapkan pasukan, Magra, ujar Baba. Magra tentu saja tidak bisa melakukan hal itu. Dan ia juga berpikir mungkin saja orang-orang yang menyerang Baba di gunung bukanlah bangsa Trivantian. Karena tidak berhasil meyakinkan Magra, Baba nampak kesal dan segera pergi dari sana, mengabaikan Magra yang berusaha memanggilnya. Ternyata setelah keluar dari istana, Baba diam-diam pergi ke tenda tempat Trover beristirahat. Ia melumpuhkan 3 penjaga yang berjaga, membuat mereka pingsan. Pria itu berhasil masuk ke tenda dan langsung mengancam lehernya Trover dengan pisau. Tapi kok ada Lord Harlan di sana? Oh alah, mungkin Harlan sama Mbak Trover itu bersahabat baik pemirsa. Terus Harlan nginep gitu sekali-sekali di tendanya Mbak Trover. Di saat Baba lengah, Trover tiba-tiba meniup peluit darurat. Hal itu membuat semua pasukannya langsung terbangun dan meluncur ke TKP. Baba Bos selalu berusaha mengalahkan mereka sendirian. Ya, tapi tentu saja tidak bisa. Baba pun kalah karena dia bukan katak bejir, guys. Keributan itu membangunkan Haniwa dan orang-orang di sekitar. Magra juga harus turun tangan ke sana. Ia nampak sedikit geram kepada suaminya itu yang melakukan tindakan gerasah-gerusuh. Haniwa tampak menghambur memeluk ayahnya itu, melepas rindu. Dan setelah itu Magra menyuruh prajuritnya untuk mengamankan Baba Bos. Magra benar-benar minta maaf atas tindakan yang telah dilakukan Baba. Ia berani bersumpah kalau tindakan Baba bukanlah atas perintah darinya.
Mbak Trover percaya kepada Magra, tapi tetap saja ia merasa sangat kesal. Wanita itu pun kembali ke tendanya dengan wajah ketus. Magra meminta Harlan untuk membujuk Trover sebisa mungkin, karena Trover adalah bestinya Harlan, dan Harlan menjawab akan mengusahakannya. Tapi, bagaimana jika ternyata Baba benar? Tanya Magra berbisik pada Harlan. Jika mereka punya senjata dewa geledek apalah itu, pasti mereka akan menyerang kita daripada menyerang seorang pria di gunung antah berantah. Jawab Harlan tidak percaya. Baba bos ternyata hanya dikurung di kamarnya Magra. Di sana Baba baru sadar kalau di ruangan itu ada seorang bayi. Hampir saja terjadi kesalahpahaman karena Baba mengira bayi itu adalah bayinya Harlan dan Magra. Tapi Magra segera meluruskan bahwa bayi tersebut adalah anaknya Kofun dan Sibet. Baba makin terkejut dong mendengarnya. Tambah terkejut lagi saat mengetahui bahwa Paris telah tiada karena dipodar oleh Sibet. Baba pun mengamuk, melempar dan menghempas semua penjaga yang menghalanginya. Dengan penuh amarah, Baba bersumpah akan membunuh Sibet malam ini juga. Magra di situ memanggil-manggil Baba berusaha menghentikannya. Tapi saat mereka sampai di ruangan tempat Sibet ditahan, ternyata wanita jahat itu sudah tidak ada. Hanya tersisa rantainya saja. Sibet telah kabur. Sepertinya segitu dulu teman-teman. Kalau kalian suka videonya dan pengen dilanjutin, tulis aja lanjut bang di kolom komentar. Terima kasih udah nonton sampai habis. Sehat selalu buat kalian semua. Saya Sam Sulkohar. Bye-bye. Nyanyikan tentang kamu, menangis, tertawa, amarah, dan gelisah menjadi bumbu, dan semua latar biru menjadi saksi bisu.